Pasti kalian di sini bertanya-tanya, apa penyebabnya? Kronologinya kok bisa sampai-sampai si Vina ini dibunuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Benalu Ilmu ya teman-teman. Oke, kali ini kita sudah masuk servisan tadi dan sudah beres ya. Untuk pagi ini ada 1 unit masuk dan ini dia pendapatan untuk dolar kita ya teman-teman. Alhamdulillah kita selalu bersyukur dapat berapapun dan diberikan berapapun rezeki yang diberikan oleh Allah kita terima teman-teman ya. Semakin kita bersyukur, maka rezeki ini akan semakin bertambah. Bagaimana cara mendapatkan ini? Tiap hari bisa datang teman-teman. Kuncinya satu, bersyukur. Selalu bersyukur dan tidak lupa juga bersedekahlah teman-teman ya. Oke, sebelum ini teman-teman ya, kali ini saya tidak akan membahas tentang servis, tapi sedikit saya akan membahas tentang sesuatu yang lagi viral ataupun trending dalam minggu-minggu ini. Apa itu teman-teman ya? Kasus yang sangat-sangat viral teman-teman ya. Viralnya ini malah di tahun ini teman-teman. Apa itu teman-teman? Sesuai dengan judul teman-teman, yaitu kasus Vina teman-teman. Kasus Vina. Kisah ini teman-teman ya, ini adalah kisah nyata. Kejadiannya adalah di Jawa Barat, di Cirebon tepatnya ya teman-teman ya. Ini dijadikan sebuah film kisah nyata yang sukses membuat penonton itu masuk ke dalam ceritanya. Apa itu teman-teman ya? Memang beberapa minggu ini diperbincangkan teman-teman ya. Dari cerita ini teman-teman ya, diangkat ke layar lebar ataupun menjadi sebuah film, kita akan mengungkap bagaimana kisah ceritanya teman-teman. Vina merupakan seorang gadis yang tewas akibat menjadi korban kebrutalan kawanan geng motor teman-teman ya. Saat kejadian teman-teman, Vina itu baru berusia 16 tahun. Ia tewas bersama kekasihnya. Keduanya teman-teman dianiaya secara keji oleh kawanan geng motor hingga sampai meninggal dunia teman-teman. Peristiwa ini teman-teman menimpa Vina bersama kekasihnya itu terjadi pada tanggal 27 Agustus 2016 lalu teman-teman. Jadi ini kisah sudah lama teman-teman. 2016 sudah sekitar berarti 9 tahun teman-teman. 9 tahun dan baru sekarang ini trending dan kasusnya terangkat lagi teman-teman, trending teman-teman ya. Keduanya teman-teman, jasad keduanya itu ditemukan tergeletak di flyover atau jalan layang sebelum dipastikan jika kasus yang menimpa Vina ini teman-teman adalah kasus pembunuhan. Awalnya polisi menduga kedua sepasang kekasih ini merupakan korban kecelakaan lalu lintas katanya. Namun beberapa waktu kemudian teman-teman, polisi ternyata mengungkap jika apa yang dialami Vina dan kekasihnya adalah kasus pembunuhan. Polisi menemukan luka mencurigakan pada tubuh korban. Itu yang menjadi kecurigaan kepolisian teman-teman. Selain itu, polisi juga mendapat laporan dari temannya ya. Kejadian tersebut ataupun peristiwa tersebut yang dialami oleh Vina dan kekasihnya sebelum dia meninggal dunia teman-teman ya. Polisi pun menyatakan keduanya merupakan korban pembunuhan karena kecurigaan tersebut. Jadi bahwa kasus tersebut bukan kasus biasa, namun kasus tersebut adalah kasus pembunuhan. Akhirnya teman-teman ya, polisi kemudian berhasil teman-teman ya meringkus para pelakunya yang terlibat dalam kejadian itu. Ada 8 orang yang diamankan. Mereka adalah anggota geng motor ternyata. Dari keterangan para pelaku, kedua korban dibaringkan di atas aspal
agar seolah-olah mereka adalah korban kecelakaan lalu lintas. Direkayasa ya teman-teman. Akal bulus mereka untuk menutupi jejak kejahatannya akhirnya terbongkar. Kepolisian menjelaskan ya kejadian yang dialami oleh Vina dan kekasihnya. Peristiwa itu berawal saat kedua korban bersama rekannya berkendara menggunakan sepeda motor di kawasan Kali Tanjung, Kota Cirebon. Saat melintas di SMP 11 Kali Tanjung, rombongan korban dilempari oleh batu oleh kelompok pelaku ataupun geng motor tersebut. Setelah melakukan pelemparan, kelompok pelaku kemudian mengejar korban. Aksi kejar-kejaran itu, kelompok pelaku yang telah mempersenjatai diri dengan bambu kemudian memepet kendaraan korban. Korban dihantam dengan bambu hingga kehilangan keseimbangan dan akhirnya terjatuh. Setelah dipepet, korban dipukul pakai bambu hingga jatuh. Kekejian para pelaku tersebut ya tidak berhenti sampai di situ ternyata. Setelah menjatuhkan Vina dan kekasihnya, para pelaku membawa keduanya ke sebuah tempat sepi di SMP 1 Kali Tanjung, teman. Di lokasi inilah kebiadaban para pelaku semakin menjadi-jadi. Apa itu? Mereka melakukan penganiayaan hingga korban meninggal dunia. Dan tak berhenti di situ. Ternyata beberapa pelaku ini melakukan sesuatu yang sangat keji, yaitu memperkosa Vina. Setelah menghabisi nyawa kedua korban, para pelaku membuat sebuah alibi untuk menghilangkan jejak dari aksi kebiadaban mereka. Para pelaku membuang kedua korban di jembatan agar seolah-olah mereka korban kecelakaan lalu lintas. Pasti kalian di sini bertanya-tanya, apa penyebabnya? Kronologinya kok bisa sampai-sampai si Vina ini dibunuh? Penyebabnya adalah salah satu anggota geng motor ini menyukai si Vina ataupun jatuh cinta. Namun, beberapa kali menyatakan cinta kepada Vina ditolak mentah-mentah, bukan hanya sekali. Sampai-sampai pernah terjadi sesuatu yang tak terduga. Ketika pria ini menyatakan cinta, si Vina tiba-tiba meludahinya karena si Vina ini memang tidak suka ataupun tidak senang. Namun pria ini terus memaksa. Lanjut cerita, beberapa hari kemudian Vina dan kekasihnya ini lewat. Nah, disitulah timbul rasa balas dendam. Dan akhirnya si Vina dibunuh beserta kekasihnya. Untuk teman-teman di sini, bagaimana pendapat kalian dan apa hukuman yang pantas untuk pelaku-pelaku yang tega membunuh Vina dan kekasihnya? Silakan teman-teman komentar, karena di sini komentar para netizen adalah komentar yang tertajam dan bisa membuat para penegak hukum melakukan hukuman yang seadil-adilnya. Sebelum penutup teman-teman ya, sebentar dulu. Ini ada lagi datang barusan. Nah, ini dia. Dolar-dolar lagi ya. Untuk motivasi teman-teman bahwa rezeki itu akan datang apabila kita berusaha dan berdoa. Dan selalu bersyukur. Dari kejadian kisah Vina, kita belajar yaitu harus lebih hati-hati dan kita harus menjaga perilaku kita dimanapun kita berada. Dan semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hal positif. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.